Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama beribadah di dalam tahun yang baru. Nggak terasa ini sudah minggu terakhir ya. Bulan depan sudah bulan yang baru. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Terbukti ya, nggak cuma di tahun yang lampau tetapi bulan pertama di tahun ini pun Tuhan sudah pelihara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Stay Connected. Saya pikir-pikir ini kok nyambung sama yang kemarin kita gathering ya. Kemarin tuh reconnect 2.0 kekinian kan ya 2.0 babak yang kedua. Karena memang di hari-hari ini connect itu kelihatannya mudah tapi ternyata ya enggak mudah. Nah kita akan merenungkan bersama dari firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47 melandasi perenungan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca gantian. Saya baca ayat 41, jemaat sekalian dibantu sama Bapak Ferry membaca ayat 42 seterusnya sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47 bisa dibuka di HP Anda dan saya sudah menyediakan di layar, semoga terbaca dengan baik ukuran tulisannya. Kita akan membacanya silih berganti, saya duluan Bapak Ibu. LAI beri judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus waktu itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berapa kali saya tuh ngobrol sama orang yang sejaman sama saya. Maksudnya tuh yang zaman ini mungkin kelahiran tahun 90 ke atas gitu ya. Kalau ngomong sama anak zaman sekarang belum tentu nyembung. Khususnya soal tema ini. Ngomongin soal nostalgia tipe HP zaman dulu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya yang seumuran dengan saya atau ya kira-kira lah kita sebaya atau bahkan di atas saya mungkin masih ingat HP model apa yang dulu awal-awal kita punya. Mungkin Bapak Ibu ada yang senior-senior tuh punya HP yang gede yang kalau halo gitu ya, gede gitu. Handphone zaman dulu tuh kalau katanya orang-orang tuh ya dibanting yang pecah keramike, bukan HP-nya. Coba kalau sekarang banting yang pecah HP-nya gitu ya. HP zaman dulu tuh wah strong sekali, soalnya gede-gede. Nah makin ke sini makin tipis, makin enteng, kalau zaman dulu tuh kokoh gitu. Mungkin ada yang masih ingat gambar-gambar ini ya. Dulu tuh paling banyak merek-merek Nokia. Mungkin di antara model-model ini, aku dulu pakai itu biasanya gitu. Kita senang ya, kalau saya ketemu sama orang yang seumuran tuh, kita bahas-bahas HP gini lucu. Karena wah tuh pakai ini, zaman dulu tuh ini keren, ini mahal dulu. Ini sudah bagus banget gitu ya. Kalau zaman dulu merek Nokia yang model-model gini tuh ada yang 1100, 2100, 2300, 3250, 3310, 3330, 3650, 5300, 6600, 7600 yang model ketupat tuh lucu sekali tuh ya. Saya dulu pengen beli, gak punya uang, masih cilik soalnya ya. Terus ada 7610, 7610 dulu kita ngomong gitu ya. Ada yang Engage yang keren kayak gitu. 8210. 9900, 9900, N70, wah banyak lah. Anak yang kayak Yursel gitu mbok gak ngerti Be ya. HP kayak gini nemoni gak kamu? Oh nemoni ya, masih Anda punya? TK kamu paling sean ya? Oh masih TK.
punya paling. Kita ya yang seusia saya ke atas tuh, wah ini HP ini yang 9.900 tuh. Yang ketupat itu loh, yang dulu tuh keren banget gitu rasanya tuh. HP kok bisa bentuknya kayak gitu. Sekarang aja nggak ada ya yang bentuk gitu. Bentuk-bentuk flip kayak gitu yang sekarang dilipat-lipat. Aduh itu sudah ada zaman dulu itu kayak gitu. Saking dulu pencetannya di bawah, layarnya mek cilik di atas. Sekarang kan semua layar dibuka kayak gini. Ada yang model apa kayak jajaran genjang. Modelnya aneh-aneh lah pokoknya ya. Oh, HP zaman dulu menurut saya lebih variatif. Kita bisa ganti kadang ini, kadang bentuk ini ganti-ganti. Itu rasanya tuh sudah bangga keren. Zaman dulu harganya gini ini mahal Bapak Ibu ya. Kita dulu yang punya uang lebih itu biasanya yang bisa beli. Kadang-kadang kalau zaman dulu teman sebaya saya itu SMP belum punya HP. Mungkin dapat HP itu lungsuran bekas gitu. Ya memang zaman itu enggak kayak sekarang. Sekarang anak TK, murid-murid saya sekolah minggu, wah bawaannya HP semua ya. Ya situasi zaman berubah Bapak Ibu ya. Makin hari teknologi itu sudah akrab sama kehidupan kita dan bukan hal yang asing lagi, bukan hal yang susah dijangkau tetapi sangat mudah untuk didapatkan dan digunakan. Kalau kita lihat evolusi teknologi HP, slide selanjutnya ini menunjukkan kepada kita bagaimana HP itu berubah. Nah, dulu dari HP yang segede apa ini botol ya, kayak segede bata BE ya. Sampai lama-lama tuh yang ke arah sana, makin ke arah sana, makin ke arah zaman now. Ya HP sekarang menjadi kebutuhan yang salah satu kalau bisa dibilang tuh kebutuhan primernya orang. Kemarin kemarin atau 2 hari yang lalu loh tetangga saya tuh datang ke rumah saya tanya, rumahmu saya ada telepon rumah, aku pinjam saya gitu. Terus saya bilang, saya telepon rumah kok kayak aku sudah kayak lupa gitu ya. Telepon rumahku, ternyata sudah dicabut Bapak Ibu. Di antara kita mungkin telepon rumah nggak banyak sekarang yang masih digunakan. Semua tuh HP. Makin mudah, makin canggih HP-nya kita. Yang dulu HP kayak gini, sekarang namanya smartphone. Sekarang sudah sangat luar biasa. Zaman itu yang awal-awal kayak yang ujung sini yang gede itu sebetulnya kalau dibilang mobile ya enggak juga karena berat. Tapi tiwas bawa telepon rumah yang ada kabelnya yang kayak gini. Next. Nah, Bapak Ibu kalau masih zaman yang telepon-telepon gini. Ini kan lebih ribet ya, kabelnya itu cuma pendek biasanya. Terus kalau telepon suwe gitu. Terus belum lagi harganya kalau telepon luar negeri itu mahal. Sekarang pakai internet bisa telepon kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, orang itu menggunakan teknologi komunikasi yang makin hari makin bagus, makin canggih. Dulu zaman dulu tuh harga nomor perdana telepon itu mahal sekali. Sekarang orang beli buang, senang sudah gampang. Karena semua bisa sangat mudah didapatkan hari-hari ini. Saya juga ingat dulu, tapi saya tuh nggak pernah pakai, namanya pager. Bapak Ibu mungkin ada yang punya ya, cuma titit gitu tok. Saya nggak tahu tuh isinya cuma tulisan tok, terus piye caranya menghubungi saya juga nggak tahu. Tapi itu sudah zaman lampau, sekarang udah dirasa nggak praktis. Sekarang HP itu sudah cukup menggantikan pager, menggantikan fax, menggantikan telepon rumah, segalanya lah. Komputer pun kalau misalnya mau diganti sama HP pun mumpuni sekarang. Teknologi informasi, teknologi komunikasi, itu begitu mudah. Dan seiring pertumbuhan zaman, perkembangan zaman, kita tuh sekarang kayak nggak bisa nututi, baru beli ini ganti. Ya smartphone itu luar biasa, membantu kita, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Adik saya tuh ada di Ternate jauh. Saya ketemu keponakan tuh paling ya setahun sekali. Bocah kan cepet gede ya, tapi saya nggak kaget ketemu mereka. Kenapa? Karena lihat video call kan kelihatan muka, sekarang segini. Udah nggak kaget kita sekarang. Mungkin dulu waktu Bapak Ibu masih zaman yang HP yang nggak bisa video call, ketemu cucu, ketemu ponakan atau ketemu anak yang di luar kota mungkin ketemu, loh kok wes gede. Sekarang enggak, ketemu sering lihat di layar HP dan itu menolong kita sekali di dalam hidup kita. Mau ke saudara-saudara mungkin rekan-rekan kita di luar negeri kayak Yursel sama mamanya, Yursel sekolah di Congkok, mamanya nggak pusing, lihat bisa video call. Dan tidak ada masalah untuk berkomunikasi, untuk menjalin relasi dengan semua orang dimanapun berada.
sudah mudah sekali. Nah, tapi ini yang menjadi persoalan kita. Makin maju perkembangan teknologi komunikasi, itu bukan berarti mendekatkan kita dengan sesama kita. Buktinya apa? Di rumah, nah ini makanya kemarin kita bikin acara temanya Reconnect itu karena ini fenomena yang hari-hari kita temui di rumah jemaat maksudnya. Papa, mama, anak-anak atau ada mak engkongnya terserah lah. Menurut masing-masing rumah isinya siapa saja. Itu kalau sudah datang pulang rumah, itu apa ada yang kumpul-kumpul kongko, berjam-jam, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, cerita-cerita. Jarang. Di meja makan saja, saya sering temui itu di meja makan. Di meja makan muter gini misalnya lagi makan di Panglima atau di mana lah. 10 orang ya 10 orang pegang HP, ya toh. Jejernya tuh udah nggak dipeduliin. Di rumah apalagi setiap hari ketemu, bosen HP-an masing-masing. Ada yang main game, ada yang liatan YouTube. Orang tua biasanya lihat YouTube atau lihat berita. Ya pokoknya kita tuh seolah-olah bisa terhubung dengan dunia luar, tetapi dengan orang yang dekat dengan kita tuh akhirnya malah berjarak. Aneh ya, tapi itu fenomena yang real zaman sekarang. Belum lagi ngomong soal gap generation yang kemarin kita bahas di dalam retreat keluarga itu atau gathering keluarga. Karena makin jarak usia yang berjenjang itu makin beda-bedalah pola pemikiran. Sehingga mau ngobrol itu rasanya kok enggak cocok ya. Saya misalnya anak atau cucu ngobrol ambek emak itu sama engkong rasanya aduh kuno banget ya. Jadi komunikasi itu akhirnya tidak terjalin dengan baik. Belum lagi di gereja Bapak Ibu, generasi yang muda ngomong sama generasi yang tua, aduh pikirannya beda banget. Yang sekarang tuh harus cepat-cepat sat-sat gitu. Sekarang teknologi ayo diikuti, tapi yang tuh udahlah yang gini-gini aja udah baik. Ini sudah makin bagus, sudah bagus cukup. Tapi yang muda pengen yang lebih maju. Kadang pemikirannya lain lah. Yang senior biasanya merasa, aduh jangan ambil resiko kayak gitu resiko. Yang muda tabrak aja nanti kita pikirkan nanti ke depan evaluasi dan lain sebagainya. Pemikiran kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Sehingga komunikasi di tengah keluarga, di tengah gereja itu nyambung tuh kok susah ya. Padahal teknologi kita begitu maju dan mudah sekali kita connect dengan orang-orang atau dengan berita-berita di luaran sana. Tetapi Tuhan tetap menghendaki hal yang prinsip ini Bapak Ibu. Yaitu kita harus punya relasi yang dekat dengan Allah, dengan sesama juga. Jadi dengan Allah memang ya betul kita harus punya relasi dengan Allah. Tetapi juga dengan sesama. Jadi vertikal dan horizontal itu tetap harus terjalin dengan baik. Harus connect dengan baik. Jemaat yang terkasih, kita bilang zaman sekarang ini, saya pernah diceritai sama jemaat ya, ini mungkin bukan cuma 1-2 orang, tapi mungkin banyak. Zaman sekarang tuh zaman AI. Zaman yang bagi saya tuh, wah itu zaman dulu tuh ada cuma di film doang. Tapi sekarang bayangkan orang itu nggak punya teman pun, dia sendirian di rumah, nggak kemana-mana, nggak ada orang di sebelahnya. Dia itu bisa ngobrol sama namanya chatbot atau robot yang bisa diajak untuk chatting. Nggak pusing dia, kalau sama sesama kadang megelno ya. Tapi kalau dengan chatbot ini enggak. Chatbot ini sabar ya. Kita mau ngomel, mau apa, dia ditanggapi dengan baik. Kalau kapan hari kita ikut PA, makanya atau ikut PA. PA itu kita bahas belajar tentang AI ini. Berguna, tapi celaka kalau kita tuh menggunakan AI itu hanya untuk kita berdua, kita dengan robot yang seharusnya bukan itu yang kita jalin relasi. Tapi kita dengan sesama, dengan Tuhan. Maka itu jemaat yang terkasih 2 hal utama relasi yang penting dengan Allah, dengan Tuhan. Dengan sesama, ini keduanya bukankah kita teringat dengan hukum yang utama dan yang terutama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap, juga kasihilah sesamamu dengan segenap-segenap, seperti dirimu sendiri. Ya kasih itu sebetulnya menunjukkan relasi yang dekat, yang karib, yang akrab, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Relasi itu juga nantinya akan terjalin dan akan berdampak yang sangat baik.
Mari kita akan belajar dari bagaimana jemaat mula-mula itu menjalin relasi. Sehingga mereka itu terkonek, tersambung satu dengan yang lain. Juga demikian tersambung dengan Allah dan punya relasi yang sangat indah dengan Allah. Meskipun mereka zaman itu adalah jemaat yang jumlahnya tidak banyak. Jemaat yang mula-mula ini memiliki kesaksian yang sangat luar biasa. Dan kehidupan mereka begitu menarik. Sehingga ada banyak orang itu tertarik dan hidup mereka dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita bahas satu-satu ya. Connect dengan Tuhan. Nah ini, gereja itu kan didirikan. Injil itu diberitakan. Ini kan sebetulnya Petrus waktu itu dalam rangka Pentakosta, Bapak Ibu kalau lihat perikop di sebelumnya, itu Tuhan mengurapi seluruh para murid itu ya. Itu mereka bisa berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dipakai Tuhan untuk menolong orang meskipun nggak ngerti bahasa para murid ini, mereka bisa dengar bagaimana para murid itu memberitakan Injil. Wah ini luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin kita ngomong kayak itu loh Google Translate gitu ya. Itu kayak langsung berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh semua orang pada waktu itu. Sehingga ketika Petrus berkhotbah, nggak perlu translator kayak dulu kita sama Aifong, ingat nggak ya? Kita bahasa Indonesia, sebelah sini ada Aifong penerjemah dalam bahasa Mandarin. Nggak perlu, mereka sudah langsung seperti orang, loh aku dari sini kok, dia bahasaku. Orang lain ngomong, loh ini bahasaku juga. Mereka mengerti dengan baik apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, sehingga pemberitaan Injil pada waktu itu yang menjadi dasar pemberitaan dan menjadi dasar gereja Tuhan didirikan itu terjadi begitu luar biasa. Ada banyak orang yang menerima perkataan atau pemberitaan Injil dan mereka memberi diri dibaptis. Ini beda sama zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman itu gak ada nih orang pura-pura jadi Kristen, pura-pura jadi jemaat. Kalau dulu mau jadi Kristen tuh taruhannya nyawa soalnya. Dia mau pura-pura jadi Kristen itu wah cari mati nih. Tapi kalau dia sungguh-sungguh percaya dan mendengar Injil lalu menerimanya dalam hati, maka mereka sungguh-sungguh rela untuk andai hidupnya hilang gitu, nyawanya hilang, dia pun rela. Karena mereka bukan pura-pura. Bukan seperti sekarang yang kadang-kadang, ya bukan kadang sih, saya sering menemui ya, kamu dibaptis kenapa? Mau merit. Banyak ya. Tik mari merit, hilang, dada, buh kemana. Kadang, loh kemana ya yang baru merit itu. Ada lagi buat syarat pergi luar negeri, harus pakai surat baptis, ada yang kayak gitu. Syarat administrasi itu, aduh harus dibaptis dulu, repot ya. Surat baptis atau baptisan yang diterima di gereja itu hanya cuman keperluan administrasi semata. Tapi pada waktu itu beda. Mereka sungguh-sungguh mau percaya dan dibaptis dengan kesungguhan hati. Dan mereka berjumlah 3.000 orang, ini bukan main-main. Kita aja cuman segini, ini 140 kurang lebih, atau 150 lah. Itu 3.000 orang. Kita kapan hari di IIK itu gede gitu, cuma 600 Bapak Ibu. Ini 3.000 orang, wah itu kapan hari itu pendeta KKR berapa belas ribu sih. Itu tidak semua Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya. Ini 3.000-nya sungguh-sungguh percaya, lain situasinya. Mereka adalah orang-orang yang ditambahkan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus kepada kalangan jemaat. Dan menariknya adalah ayat 42 itu dikatakan bahwa mereka sama-sama 3.000 plus orang itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka belajar firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Dan mereka itu hidup dalam persekutuan. Ada relasi, enggak cuma belajar firman, berrelasi dengan Tuhan, tapi juga ada persekutuan yang mana hidup bersama itu mencerminkan keutuhan tubuh Kristus. Saya enggak bahas tubuh Kristus karena dulu pernah dibahas di dalam pemberitaan firman Tuhan di mimbar ini. Dan mereka itu berkumpul untuk memecahkan roti, makan bareng. Itu cocok ya dengan hidup kita di GKT, gereja kenyang terus. Itu cocok sama kita makan, like kita enggak roti tok ya, GKT dikasih roti, kok roti biasanya gitu. Natal dikasih roti, kok roti, kurang, capcay, sate, siomba, apa ya gitu yang sukanya.
kita melihat bahwa Tuhan itu membentuk gerejanya untuk bersama-sama berkumpul. Mereka juga mengadakan perjamuan kudus, mereka memecahkan roti untuk mengenang pengorbanan Kristus. Mereka juga berdoa, ya toh, kita lihat toh. Tidak hanya vertikal dengan Tuhan, tapi juga horizontal dengan sesama. Mereka inilah yang tidak hanya menjadi orang-orang yang formalitas datang beribadah atau bersekutu bersama. Jemaat yang terkasih, mungkin kita saat ini tuh kalau dalam persekutuan itu kayak ngisi waktu ya. Saya kadang mendengar tuh, kenapa kok datang persekutuan, tiwas nganggur di rumah gitu. Loh ini sungguhan loh, maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya lupa siapa yang ngomong, tapi ada. Daripada nganggur di rumah, mending aku datang ke gereja. Ya enggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya alasannya ini ya gimana ya? Datang ke gereja atau jangan-jangan pas ibadah pagi ini, kenapa kok datang ibadah pagi? Kok datang ibadah, kenapa? Lah aku nganggur pagi-pagi, biasanya jalan-jalan ambek teman-teman pada pergi. Ya aku mana? Ya ke gereja lah, ngisi waktu. Wah silakan ya. Semoga tidak ada yang kayak gitu. Kalau masih ada pikiran seperti itu, hanya mengisi waktu luang, Bapak Ibu, jangan seperti demikian. Ke gereja itu, ibadah kepada Tuhan itu bukan isi waktu luang, tetapi harus meluangkan waktu yang terbaik untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka berikutnya firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana jemaat pada waktu itu tuh belajar firman Tuhan dan doktrin dasar pemahaman iman mereka itu yang akhirnya membuat mereka itu bisa melihat dan mengenal Tuhan yang mungkin selama ini bagi mereka pemahamannya keliru. Pemahaman Yahudi ada banyak yang Tuhan Yesus luruskan dan itu mereka belajar banyak. Dan pada ayat 43 Tuhan itu menunjukkan juga kepada kita bahwa mereka tuh melihat banyak mujizat, banyak tanda untuk mereka bisa menghormati Tuhan dan mengagumi Tuhan. Sekaligus mereka itu melihat kuasa Allah yang meneguhkan iman mereka di tengah lingkungan zaman yang siap sedia untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan kumpulan atau komunitas jemaat mula-mula pada waktu itu. Tetapi relasi mereka dengan Allah dan relasi mereka dengan sesama mereka itu membuat mereka terus teguh di dalam mereka belajar bertumbuh untuk menjadi umat atau jemaat Tuhan. Jemaat yang terkasih, beda loh kalau kita itu punya relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan yang tidak ada. Dengan Tuhan loh misalnya ya, ini bagian yang pertama. Kalau kita itu gak punya relasi sama Tuhan, kita itu datang mau ibadah, mau kita baca firman, mau kita berdoa, itu landasannya tuh jelas sebetulnya. Takut, betul enggak ya? Kalau kita itu enggak punya relasi sama Tuhan, kayak misalnya kita sama orang tua lah. Kalau kita enggak punya relasi yang dekat, itu anak tuh takut kalau enggak hormat sama orang tua. Kenapa? Kenapa? Enggak dikasih uang jajan gitu ya. Maka anak itu kadang-kadang kalau enggak punya relasi dekat sama orang tua, ya wis lah, ya seadanya, sekedarnya hormat. Tapi sebetulnya hatinya tidak punya kasih, enggak ada relasi kok, enggak dekat kok. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita cuman ya sekedarnya kita datang doa, ibadah, baca firman. Tapi hati kita tidak punya relasi dengan Tuhan, maka itu cuma sekedar takut. Takut apa? Takut enggak diberkati. Takut nanti sama Tuhan dihukum, dikasih sakit loh kamu lek enggak ibadah. Nanti kalau kamu enggak ibadah, enggak berdoa, kamu nanti loh kerjaanmu enggak berhasil. Dan rentetan-rentetan ketakutan yang lain-lain yang membuat kita itu hanya memikirkan takut tanpa kasih, hormat, kagum kepada Tuhan. Karena kita enggak punya relasi kok. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan, kita kenal Dia, maka pasti yang muncul dalam hati kita dan benak kita adalah kita mau mengasihi Dia. Kita mau kagum dan hormat kepadanya yang sungguh luar biasa, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Tetapi Dia mengasihi kita. Maka
maka kita akan merasakan seperti orang pada waktu itu melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, bukan sekedar mujizatnya ya maksudnya ya. Karena mereka melihat kuasa Allah yang membuat mereka itu wah luar biasa Tuhan yang disembah oleh mereka. Sekalipun taruhannya nyawa mereka pun rela karena mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang salah. Jemaat yang terkasih, kalau misalkan kita menggambarkan relasi kita dengan Tuhan itu sebetulnya tadi, saya nggak janjian sama Ko Ferry nih. Di ayat pembukaan tadi itu, introitus tuh, dari gambaran pohon anggur. Pohon anggur itu kemarin tuh saya ketawa-ketawa sama teman-teman OTW itu ya. Saya tuh ngomong, pohon anggur itu kok dicabut mati. Ini apa carangnya itu mati. Tapi ada tanaman lain yang dicabut, ditanam lagi itu bisa tumbuh. Kemarin saya ngomong itu enceng gondok kata Frederick tuh waktu kemarin datang. Iku tandurnya di ini banyu gak mungkin ditanam nih di ini tanah. Oh iya saya salah, saya apa ya? Ternyata tuh masih cocor bebek. Bapak Ibu kalau di sekolah SD pada waktu zaman saya dulu tuh suruh ambil tanam, coba diincep nih ke tanah, tumbuh lagi. Tapi anggur enggak. Anggur itu kalau dicabut ya udah mati dia. Mau diincep nih pakai pupuk sebagus apapun udah nggak bisa. Seperti gambaran inilah bahwa Tuhan itu pokok dan kita carang. Seperti itulah seharusnya kita nempel, punya relasi yang dekat dan nempel sama Tuhan. Sebab Tuhan sudah ngomong, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu harus kita amini bersama. Tanpa Tuhan hidup kita itu sia-sia. Hidup kita itu ya cuma kita hidupi hari-hari tanpa pengharapan. Kita seperti orang yang mati dan menunggu mati lah anggapannya. Dan hidup kita itu seolah tidak bermakna. Tapi nempel dengan Tuhan, hidup kita itu bukan sekedar makan, hidup hari-hari, kerja. Bukan itu, hidup kita itu bermakna. Karena kita punya Tuhan yang terus mengisi hidup kita dengan kasih-Nya. Hidup kita ini seperti penuh dan enggak kosong. Dan kita penuh dengan pengharapan. Bagian yang kedua, connect dengan sesama. Tadi dengan Tuhan, connect dengan sesama. Manusia itu sebenarnya makhluk sosial, betul ya. Makhluk sosial itu pelajaran IPS juga tahu itu. Tapi masalahnya sekarang orang lebih individu kan ya. Orang lebih senang sendiri, main sendiri. Anak kalau diganggu, ayo sama papa sini main. Enggak mau, aku sendiri aja. Diajak keluar, mau jalan-jalan. Enggak usah, aku tak di rumah. Kenapa main? Main sendiri, senang sendiri. Anak muda sekarang juga senang sendiri. Tapi saya enggak tahu orang yang senior-senior apakah juga senang sendiri. Kurang tahu ya. Mungkin kalau diajak anaknya, Pak ayo mah dolan yuk. Terus gak usah di omah dewek, dolen HP, nonton TV atau melakukan kegiatan sendiri. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan natur manusia yang adalah individu yang bersosialisasi. Ya, gereja kita pun sebetulnya punya 4P. Dalam Mars yang tadi kita sudah dengar tuh. Ada pemuritan, persekutuan, pelayanan, penginjilan, ada di sana persekutuan. Tapi sebetulnya jemaat itu banyak yang 4D, bukan 4P. D. Orang Kediri medok itu angel ya, beda no D ambil B. Ini D ya, dadu. Oke. 4D adalah datang, terus duduk, terus diam, dada. Gitu tau ya. Kita itu sering kali gitu, lihat nanti ya, pulang ya. Langsung nanti bubar, berdiri langsung, wah. Hilang. Makin cepat hilang sepertinya makin baik. Padahal seharusnya ada persekutuan. Apalagi Anda yang nggak ikut komisi, nggak ikut, wilayah nggak ikut. Loh ini mumpung minggu, ini mumpung kumpul. Harusnya itu punya relasi dengan sesama. Kalau ditunggu Grab, pesennya nanti ae. Nanti ngobrol dulu baru pesen Grab. Nggak apa-apa, nggak hilang kok di sini ya, aman di sini. Kita itu sebenarnya relasi dengan sesama, kita itu seperti hidup mencerminkan Kristus. Dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Mereka adalah persekutuan Allah Tritunggal. Dan kita adalah miliknya. Dan kita itu sebenarnya harusnya itu bersama, bersatu, berelasi. Maka gambaran yang indah dari jemaat mula-mula itu ngomongnya gini ya. Mereka itu tetap bersatu. Mereka itu punya miliknya. Misalnya aku punya, Ko Ferry punya. Milik kita ini dijual bagi-bagi. Sekarang jemaat. Kalau di sini ya, di GKT Kediri itu makanan biasanya ya. KW wah itu tuh. Kalau lihat ibu-ibu mbak makanan tuh aduh kayaknya enggak habis-habis ya. Semua bawa bagi-bagi. Senang ya toh. Itulah yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu yang
lemah menopang menanggung, yang kuat menopang menanggung yang lemah. Kayak gitu sistem mereka di dalam hidup. Mereka yang punya bakal menopang yang enggak punya. Seperti itu hidup mereka, sangat indah. Dan mereka juga bertekun, bersehati, kumpul, mereka bersekutu, mereka makan bersama di rumahnya itu secara bergilir. Kayak kita mungkin persekutuan wilayah zaman dulu yang di rumah-rumah itu ya. Tapi mereka saben hari, sekarang waduh makananku entek lah anak didatangi terus ya. Mereka itu makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Wah luar biasa, indah sekali. Maka ketika orang di luar jemaat tuh lihat mereka kok enak ya. Menarik ya, ini siapa sih mereka tuh ngapain sih? Mereka tuh tiap hari kumpul tuh mereka ngapain aja. Mereka tertarik dan mereka mau gabung. Tuhan terus tambahkan banyak jiwa untuk menjadi satu komunitas dengan jemaat pada waktu itu. Sehingga jumlah mereka makin hari bertambah. Sampai sekarang kita ada di sini, ini bagian dari perkembangan, pertumbuhan dari jemaat yang pada waktu itu sangat menarik hidupnya. Sangat indah hidupnya, berelasi dengan Tuhan tapi juga tidak meninggalkan relasi dengan sesama. Jemaat yang terkasih kadang kita terjebak. Yang penting Tuhan, ke gereja tuh cari Tuhan, betul. Saya acungi jempol kalau Anda mikirin kayak gitu. Karena kalau enggak nanti apa dikit sakit hati, terus gak ke gereja aku. Lihat orang, orang itu enggak baik kok melayani gitu aja pikirannya ya. Dan kita fokusnya Tuhan itu bagus betul. Tetapi jangan lupa esensi kita di dalam berjemaat dan beribadah itu bukan sekedar vertikal. Tuhan mau kita itu berdampak juga ke sekeliling kita sesama jemaat. Dan nanti keluar. Maka moto kita kan bertumbuh dulu di dalam. Ayo sama-sama tumbuh dulu. Lalu bersinarlah keluar. Kita berdampak keluar. Ke gereja cari Tuhan itu fokus. Dan dampaknya itu ke sesama. Itu penting sekali jemaat yang terkasih. Beberapa bulan yang lalu saya tuh jempol saya kecepit pintu mobil. Bapak Ibu yang pernah merasakan pasti ketawanya tuh miris dan mengingat peristiwa kejepit Anda yang pernah dialami. Itu sakit tuh kayak kepala tuh kayak dipukul. Padahal yang kecepit mana? Kepala. Jempol Bapak Ibu ya. Itu ternyata ya tubuh kita itu sangat unik. Kenapa? Karena tubuh kita itu seperti ada kabel-kabel yang terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga yang sakit mana itu seluruh tubuh itu kayak kerasa semua ya. Meskipun jempol sama kepala saya itu lumayan jauh kan. Tapi tetap merasakannya. Gereja itu menggambarkan tubuh Kristus kan. Semua terkoneksi dengan baik. Setiap individu personelnya itu adalah gereja individu. Dan kita gereja komunitas. Bersama-sama kita bertumbuh, bersama-sama kita saling membangun satu dengan yang lain. Dan kita pun saling merasakan kesedihan, kegalauan, pergumulan, kita saling mendoakan. Yang bersuka cita bisa syukuran, biasanya kan gitu tuh. Sistemnya gereja kita ada ulang tahun, ada syukuran apa, syukuran ini. Itu baik sekali. Karena gereja memang seharusnya jemaatnya saling terhubung satu dengan yang lain. Enggak sekedar akrab, tapi saling terhubung jadi berkat dan kesaksian di dalam lalu bersinar keluar. Jemaat yang terkasih sekali lagi, mereka itu jemaat mula-mula itu disukai oleh semua orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka memuji Allah, ya, tapi mereka bersinar dan mereka itu tetangga-tetangganya mungkin gitu ya. Itu melihat mereka dan mereka senang dengan orang-orang ini. Gereja kita piye ya? Kita dengan tetangga gimana ya? Ya harap-harap nanti baik kita di sini maupun di Yosudarso, tetangga-tetangga kita tuh senang dengan kehadiran kita. Tidak cuma kehadiran GKT secara gedung, tetapi kehadiran jemaat. Dan kiranya kita mau saling mengampuni, mengasihi, dan saling memperhatikan. Seperti Kristus telah mengasihi, memelihara, mengampuni kita, juga memperhatikan kita. Demikian kita mau melakukannya bagi orang lain. Relasi dengan Allah berdampak relasi kita dengan sesama. Tetap terhubung, tetap connect satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan pakai kita menjadi berkat. Kalau catatan firman Tuhan itu yang memberi pertumbuhan itu siapa? Gereja itu. Tuhan.
Yang memberi tanaman aja pertumbuhan itu Tuhan. Gereja pun sama, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat pertumbuhan yang akan menarik banyak orang karena kesaksian hidup kita. Yang indah itu, yang menarik itu. Sehingga mereka ingin mengenal siapa Tuhan kita. Mari stay connected. Kita tetap berkonek dengan Tuhan, dengan sesama, baik jemaat di sini maupun dengan orang-orang yang kita kenal dan kita kasih di luar. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Kerinduan gereja itu pasti menjangkau banyak jiwa. Lewat siapa? Kami berempat, kami berenam sekalipun gak akan mampu bersama dengan penatua cuma 13 orang. Gak akan mampu jalan sendiri, tapi kita bersama-sama. Kita menjangkau jiwa melalui kesaksian hidup kita yang memberkati dan jadi terang. Ingat jemaat yang terkasih, kalau misalkan pepatah itu ngomong darah itu lebih kental daripada air. Kita ini juga saudara-saudara sedarah kan ya. Bukan cuma dari Adam dan Hawa, tetapi karena darah Kristus yang mempersatukan kita. Kita saudara yang dipersatukan oleh darah Kristus yang sangat kental, yang kiranya mempererat kita bersama, menjadi makin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati. Kita berdoa.